Tentu kita semua sudah tahu bahwa insentif terhadap mobil listrik sudah berlaku sejak pertengahan April 2023 dan pertama kali di-announce di bulan Desember 2022. Nah, kita akan bahas bagaimana penjualan mobil listrik ini setelah adanya insentif. Nah, seperti kita tahu bahwa mobil yang mendapatkan insentif sebesar 10% sesuai dengan peraturan pemerintah itu adalah hanya 2 pabrikan saja ya, dari Wuling dan Hyundai, di mana Wuling diwakilkan dengan Wuling REV dan Hyundai diwakilkan dengan Ioniq 5-nya. Karena di Hyundai sudah ada beberapa varian, ada Kona, ada Ioniq, dan terakhir adalah Ioniq 5. Nah, besaran insentif yaitu sebesar 10% dari nilai jualnya ya. Jadi bisa mendapatkan kalau di Wuling sekitar 20 hampir 30 juta, sedangkan di Ioniq itu bisa mencapai 70 hampir 80 juta untuk insentif dari masing-masing setiap mobil yang terjual tentunya. Nah, sejak bulan Desember saat pertama kali di-announce oleh pemerintah bahwa penjualan dari Wuling REV ini cukup turun drastis dari 2.000 unit sekian, kemudian turun hingga mencapai hanya 35 unit di bulan Januari. Di Desember 2022 itu masih dapat 2.000, kemudian di Januari hanya mendapatkan 35 unit penjualan. Berbeda halnya dengan Ioniq di bulan Desember, sejak ada announce itu baru 44 yang terjual, ternyata di bulan Januari melonjak cukup drastis hingga 234 unit yang terjual. Nah, bagaimana setelahnya itu? Setelah adanya pengumuman dari insentif ini, penjualannya khususnya Wuling tidak bisa Cukup mencapai, bisa naik ya penjualan pada saat di Ioniq seperti maupun Desember di Wuling, tapi tetapi 22. Nah, berbeda dengan Ioniq di mana penjualannya cukup stabil ya, karena memang indennya cukup banyak untuk mobil Ioniq ini, sehingga adanya insentif atau tidak ada insentif itu tidak terlalu berpengaruh banyak, karena memang ketersediaan unitnya yang pada saat tahun kemarin itu cukup sedikit dan ini hanya kebanyakan pemenuhan dari orderan sebelumnya. Kemudian dia juga dijanjikan bahwa Ioniq meningkatkan kapasitas produksinya hingga mencapai 1.000 dan tentunya mungkin ada juga yang diekspor ke luar negeri, termasuk punya Wuling REV yang kita tahu diekspor ke Thailand. Nah, terkait dengan penjualan dari Ioniq, kalau kita lihat bahwa ada grafik dari data Gaikindo yang wholesale-nya itu didapat bahwa penjualan dari mobil Ioniq tidak terlalu signifikan kenaikannya setelah insentif di bulan April, sehingga mencapai hampir 1.000 unit di bulan Mei dan turun lagi di bulan Juni 2023 di 870 unit untuk seluruh varian. Berbeda halnya dengan Wuling REV di mana memang ada kenaikan di bulan Maret dan April, yang saya tahu memang itu dijanjikan oleh pihak pabrikan adanya insentif yang akan diberikan kepada konsumen yang membeli sebelum insentif berlaku. Nah, tentunya itu cukup mendongkrak di bulan Maret dan April, sehingga Mei setiap bulannya bisa mencapai hampir 500 unit yang terjual. Nah, yang agak terjadi penurunan ternyata di bulan Juni hanya terjual 210 unit. Bisa kita lihat di sini bahwa insentif untuk kedua mobil tersebut tidak terlalu banyak membantu ya, yang besarannya mencapai 10% dari harga jual mobil tersebut. Bahkan di bulan Juni kita bisa lihat bahwa Wuling mengalami penurunan yang cukup signifikan, hanya 210 unit saja terjual. Kenapa hal tersebut terjadi? Ya itu tadi, bahwa ini positioning dari Wuling ini juga hanya mobil tambahan atau bukan menjadi mobil utama, berbeda dengan Ioniq yang memang dimungkinkan untuk menjadi mobil utama, karena terkait dengan jarak, cara pengecasan, dan sebagainya itu lebih siap di mobil Ioniq. Di mana kita bisa melakukan perjalanan misalkan dari Jakarta ke Semarang dengan menempuh waktu 5-6 jam untuk menggunakan mobil
ICE atau BBM dengan Ioniq pun tidak jauh berbeda. Karena pengalaman saya dengan Wuling, bila melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang, memang kalau kita paksakan bisa mencapai 12 jam. Tentu itu waktu yang signifikan tambahannya ya dibandingkan kita menggunakan mobil-mobil ICE. Nah, itulah menurut saya menyebab dari positioning mobil Wuling ini, eee, di mana hanya sebagai mobil tambahan, bukan sebagai mobil utama. Walaupun banyak juga memposisikan mobil Ioniq ini sebagai mobil tambahan ya, karena masih banyaknya infrastruktur yang dianggap oleh para penggunanya itu kurang memadai. Misalkan banyak juga yang masih ketakutan terhadap SPKLU yang mungkin tiba-tiba mati atau range sensitivity-nya masih terasa dan sebagainya. Tetapi hal itu agak bisa dikurangi kenapa? Karena begitu orang sudah mengalami untuk menggunakan mobil listrik, perjalanan jauh menggunakan Ioniq tentunya tidak hal tersebut akan makin menghilang. Ya kurang lebih itu sudah saya mengenai kenapa kok penjualan mobil Wuling REV ini, tidak terlalu terbantu dengan adanya insentif. Ya, mungkin kalian punya pandangan lain terhadap hal tersebut, bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.